Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Oke, sahabat ya, kali ini saya akan membuat settingan terbaru ya, ataupun uploadan terbaru, yaitu pertanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 sampai batas waktu tanggal 10. Bisa dikatakan 5 hari ke depannya. Tentunya dimulai hari Kamis ya. Oke, sahabat ya, kali ini saya akan memberikan suatu tema ya. Saya akan menarik energi ya inilah sebagai bisa dikatakan sebagai tema juga ya, bisa dikatakan seperti itu, yaitu saya akan menarik 6 energi dari zodiak ya. Sekali lagi, 6 energi dari zodiak yang nanti akan saya prediksikan ya, kira-kira 6 zodiak ini nanti akan bisa mendapatkan suatu keberkahan ya, yaitu keberkahan tentang adanya suatu hujan keuangan ataupun hujan uang ya, baik itu yang nantinya dalam arti mengalirnya itu besar ya, masuk ke dalam kalian tentunya menurut zodiaknya, ataupun yang masuknya itu kecil tetapi bisa dikatakan lancar. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi tergantung arusnya saja sobatnya. Ketika mungkin zodiak kalian nanti dihantam arus yang besar ya rezekinya, ya alhamdulillah gitulah, syukuri. Ketika kalian dihantam rezeki yang arusnya kecil, ya syukuri saja. Dan yang penting kan apa, adanya suatu kelancaran. Nah, yang kita cari kan kelancarannya sobat, bukan masalah besar masalah kecilnya. Yang kita cari itu kelancaran, kita mendapatkan suatu kerezekian. Ya syukur-syukur ya besar tapi ya lancar, nah, kan kira-kira kan seperti itu ya sobat ya. Oke ya Fik ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Oke, yang poin terakhir perlu saya sampaikan, tetap apapun itu semua ratingan saya bersifat prediksi, juga bersifat terawang ya, dan tidak kalah pentingnya yaitu bersifat general reading. Artinya energi tarikannya itu luas, mengacak ya, atau nanti yang ketarik energinya siapa. Yang jelas ketika ada tepat ya, ada resonate ya, syukur alhamdulillah, aminkan sobat ya. Karena ucapan kan adalah doa. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya kebalikannya. Kalian jangan kecewa, jangan bersedih, ya. Karena ini juga bersifat general reading, energinya mengacak, nggak tahu nanti yang ngetarik energinya siapa. Ya. Karena kan saya tidak tahu detail kalian. Nah, beda lagi ketika kalian menginginkan adanya suatu jawabannya, ya silakan konsul secara pribadi ataupun secara privat dengan saya. Nah, dengan demikian saya akan tahu nama kalian, ya istilahnya tuh saya tahu data ataupun detail kalian, sehingga saya bisa menembak tepat sasaran. Nah, kan seperti itu. Karena apa? Karena sudah banyak sekali ya yang sudah konsultasi ya. Itu dari semua sahabat di channel Ruang Batin, baik yang dari luar negeri ya, penduduk asli sana ataupun TKW TKI, apalagi yang dari Indonesia ya. Itu sangat banyak sekali yang sudah berkonsultasi. Alhamdulillah semua istilahnya itu tembakan saya alhamdulillah tepat sasaran. Nah, ada juga yang istilahnya itu memang benar-benar auranya itu tertutup ya, katakanlah kiriman black magic. Nah itu alhamdulillah lah, minta bantuan sama saya untuk bisa membukanya kembali, kan seperti itu. Oke ya, saya rasa sudah bisa dipahami. Sekarang saya akan menarik dulu untuk energi orang tersebut ya, ataupun energi dari kehidupan keseharian, bisa dikatakan keluhnya lah nanti seperti apa ya. Simak ya, jangan skip, sekali lagi agar tidak terjadi salah paham. Oke ya, alhamdulillah ya, saya sudah menarik energi dari kalian semua ya, yang sudah bergabung di channel Ruang Batin. Saya fokuskan ke kalian semua ya.
Oke sobat ya, alhamdulillah saya sudah menarik pelunya ya, sudah dipahami ya. Dan biasanya saya menarik satu kartu, ini saya tarik dua kartu ya, biar ada istilahnya itu, biar saya mendapatkan lebih tepatnya lagi, ataupun biar saya mendapatkan yang lebih jelasnya lagi dengan adanya suatu kartu confirm ya. Oke sobat ya, langsung saja saya akan menarik untuk clue-nya dulu ya. Yang pertama, seperti apakah ya ciri-ciri orangnya, ataupun ciri-ciri, ataupun sekali lagi, ataupun ciri-ciri dari kehidupan orang tersebut ya. Oke, langsung saja kita buka ya. Ini ya, di kartu utamanya dia muncul 10 pentacles sobat ya. Tuh, ada 10 koin ataupun 10 pentacles ya. Tiga orang sama pertaburan 10 koin. Terus sama kartu confirmnya ada death ya, lambang death, prajurit tengkorak ya. Prajurit tengkorak naik kuda sambil melangkahi mayat ya. Saya bacakan dulu ya untuk kartu utamanya. Di sini ada 10 pentacles ya. Ini kalau saya tangkap energinya ya, baik secara intuisi ataupun secara kartu ataupun secara penerawangan ya, di sini kelihatannya jelas orang ini selalu ada suatu pantauan orang lain ataupun pantauan pihak ketiga ya. Entah itu mertuanya, mungkin entah itu orang, yang jelas entah itu saudaranya, yang jelas orang terdekat dia yang selalu memantau ya, yang selalu dalam arti gini, selalu ikut campur lah, selalu ikut-ikutan untuk masalah keuangan. Nah, padahal itu uang kalian sendiri ya, kalian bekerja sendiri dan mendapatkan hasil sendiri. Nah, itu kan bisa dikatakan hak kalian juga. Tapi kenapa kok di sini masih ada pihak ketiga ataupun orang-orang yang ikut campur gitu loh ya, ikut istilahnya itu ikut mengontrol lah ya. Ketika kalian ingin membelanjakan uang tersebut ataupun ingin bepergian, entah itu rekreasi ataupun apa yang sifatnya bersenang-senang. Nah, orang ketiga ini selalu berusaha untuk membackup kalian ya, selalu berusaha untuk istilahnya itu memantau kalian. Entah, saya nggak tahu maksudnya dia seperti apa, yang jelas dia selalu ingin ikut campur dan ingin tahu istilahnya kondisi keuangan kalian. Jadi benar-benar apa ya, kalian itu diawasi di sini. Kalian benar-benar diawasi di sini ya sobat. Dulu ya, yang itu yang saya tangkap. Terus kartu confirmnya ada death ya. Nah, ini ya. Kalau saya mengatakan di sini ada kartu death, berarti apa? Ya berarti bisa dikatakan akan ada suatu permasalahan nantinya. Gitu loh ya. Pasti akan ada suatu permasalahan. Ketika kalian ya, pas kalian itu hatinya merasa senang, tidak ada beban, ya is okay, mungkin tidak masalah ketika kalian diingatkan. Nah, takutnya ketika kalian sudah apa istilahnya ada masalah ya, ataupun kalian mempunyai beban dalam hati ya, karena kan mood seseorang itu kan pasti tidak bisa stabil, pasti apa ada naik turunnya, kadang amarah, kadang bahagia kan seperti itu. Nah, takutnya ketika di sini kalian ada suatu rasa mood yang kurang baik ya, terus di sini adanya suatu apa ya, adanya suatu konflik yang saya rasakan di sini gitu ya. Nah, itu saran saya, ketika kalian dihantam suatu konflik nantinya ya, kalian harus tetap semangat sobatnya gitu ya. Harus tetap semangat maju, jangan sampai diam ataupun mundur. Dalam arti gini, ketika kalian apa ya, terkadang seseorang terkontrol itu ibaratnya itu jangan sampai melampaui batas gitu loh ya. Nah, terkadang ketika kita batas kita sudah mentok, kita emosi, ya itu tadi saran saya ya, apapun itu kalian harus berani untuk mengutarakan, dalam arti berani untuk melangkah ke depan. Tidak ada baik, maksud saya tidak ada buruknya ketika kalian berani melangkah ke depan. Artinya ya coba jelaskan ya, kalian minta kejelasan. Nah, itu loh ya, itu yang saya tangkap. Kenapa kok selalu dipantau ya, kenapa kok selalu diawasi, padahal ini kan uang saya sendiri, saya bekerja mencari uang ya saya sendiri, kan intinya seperti itu. Jadi apa ya, di sini bukan istilahnya itu bukan melawan ya, tapi disuruh mencoba untuk apa ya, memberikan suatu ketegasan lah ya, disuruh memberikan suatu ketegasan sama istilahnya itu pencerahan. Nah, agar mengerti lah, kira-kira seperti itu. Sekali lagi ya, kartu ini tidak menyuruh kalian istilahnya itu apa ya, bertengkar ataupun apa, yang jelas disuruh untuk menegur saja ya. Biar apa, biar dia bisa mengerti. Nah, gitu loh ya. Oke, sekarang saya akan coba langsung ya menarik energinya untuk yang
energi pertama, langsung saya tarik zodiaknya. Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik zodiaknya. Langsung saja. Ini selamat ya. Ternyata kalian diuntungkan di bulan April ini ya. Katanya kalian yang mempunyai zodiak Aries ya. Selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Aries ya. Semoga rezeki kalian akan dilancarkan ya. Baik itu yang mengalirnya besar seperti yang saya katakan tadi, maupun yang mengalirnya kecil ya, tidak masalah. Yang penting ada suatu kelancaran. Poinnya kan di situ sobat ya. Oke ya. Selamat sekali lagi untuk Aries. Sekarang kita buka untuk energi yang kedua. Belunya dulu ya. Di sini ada Four of Cup ya sobat ya, kartu utama ada Four of Cup. Terus dikonfirmasi sama kartu 8 Pentacles. Seseorang sedang memegang 8 koin. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan orang ini selalu dibikin pusing ya. Karena saya menangkap juga, saya merasakan terkadang di dalam suatu lingkungan pekerjaan itu adanya suatu konflik yang dihadapi, baik itu secara internal maupun eksternal ya. Luar biasa ya orang ini menghadapi. Bahkan di sini sampai dia tuh terkadang sering selalu ada suatu pemikiran-pemikiran. Terkadang sering ada suatu pemorsiran, entah diforsir secara pemikiran maupun diforsir secara fisik ya. Nah, ini orang ini sampai bakal saya menangkapnya ada yang satu rasa lelah juga, rasa lelah ya, rasa capek, tetapi dia itu selalu berusaha ingin ingin bereslah suatu pekerjaan itu ya, gitu loh. Contohnya ketika dia ada masalah, dia itu nggak ingin berlama-lama untuk bisa menyelesaikan, untuk bisa mencari jalan solusi. Makanya saya tadi mengatakan sering ya, bukannya setiap hari, tapi sering dihantam sebuah masalah baik secara internal di pekerjaan dia maupun eksternal. Itu loh ya, jadi dia selalu berpikir bagaimana untuk bisa menangani itu semua ya. Bahkan kalau saya menangkap di sini kelihatannya dia ini ada punya pemikiran. Kalau saya tangkap energinya, dia punya pemikiran ingin keluar gitu loh dari pekerjaannya yang sekarang. Nah, gitu loh ya. Kalau saya menangkapnya energinya seperti itu ya, dia ingin istilahnya itu mungkin mencari batu loncatan ataupun ingin keluar, pindah pekerjaan ataupun alih profesi ya. Itu yang saya tangkap ya energinya. Yang jelas di sini ada energi suatu sudah tidak ada kesinkronan sama pekerjaannya yang sekarang. Jadi dia itu punya niat yang tinggi ya, tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi ya. Mungkin dia akan keluar ya dari pekerjaannya dan berpindah lagi ataupun dipertahankan dan mencari istilahnya itu cabang baru. Karena di sini jelas sobat ya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena di sini adanya suatu energi yang bisa dikatakan sangat berhubungan sekali. Di sini ada 8 koin. Artinya dia itu memulai dari nol lagi. Ketika dia keluar, dia memang tahu konsekuensinya seperti apa. Yang jelas ya memulai ataupun mengulang dari nol lagi, dalam arti kan sudah sudah sewajarnya ataupun sudah selayaknya ketika seseorang itu pindah di pekerjaan baru, ya pasti akan satu adaptasi dulu. Nah kan kira-kira kan seperti itu ya. Nah, itu kan salah satu sebagai apa ya, sebagai mengulang lagi, adaptasi dulu, terus bagaimana kondisinya dia harus bisa menyelami. Nah, gitu. Cuman saya juga menangkap di sini orang ini kelihatannya bisa dikatakan masalah konsekuensinya itu dia tidak permasalahkan. Dia sudah tidak mau mempermasalahkan konsekuensinya, seperti yang saya katakan tadi. Ketika mungkin dia mencari pekerjaan baru ya,
dia harus adaptasi lagi, harus adanya suatu perbaikan ulang di suasana yang baru nantinya. Dia tidak mempermasalahkan itu, yang jelas dia maunya itu beres ya, tidak ada konflik, dia tidak selalu dihantam konflik di pekerjaan lamanya. Dan di sini kelihatannya yaitu tadi dia orangnya juga bekerja keras sih. Jadi konsekuensi apapun dia terima asalkan ada suatu ketenangan, itu yang dia minta. Makanya di sini menggambarkan dia sanggup ya, artinya uh, adanya suatu adaptasi baru, adanya pengenalan baru. Nah, dia sanggup, ini kan melambangkan dia ada 8 koin, dia memahaminya satu persatu, artinya menjadikan koin satu persatu, dan itu kan saya rasa ya tidak mudah, tapi orang ini sanggup lah ya, tidak masalah ya, sangat bagus ya ketika dia mempunyai tanggung jawab ya, sangat tidak masalah kalau misalkan pindah haluan kan, seperti itu dalam hal pekerjaannya. Jadi sobatnya, sekarang saya akan langsung tarik untuk energi zodiaknya yang beruntung ya. Ya, kita lihat untuk zodiaknya yang beruntung. Ini selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Pisces ya. Ini kelihatannya Pisces juga diuntungkan ya. Selamat ya, sama seperti Aries ya. Semoga rezeki kalian akan dilancarkan ya. Bisa dikatakan entah itu lancarnya secara kecil, entah lancarnya secara besar, ya syukuri saja sobatnya, nggak masalah biarpun lancarnya kecil, yang penting intinya lancar lah kan, kira-kira seperti itu, daripada banyak hambatan, banyak sendatan ya kan, kira-kira seperti itu ya, syukur-syukur besar lancarnya itu ya. Selamat ya untuk kalian ya Pisces ya. Oke, sekarang kita tarik, kita baca ataupun kita tarik energi yang orang ketiga ya. Di sini kartu pertamanya muncul Pack of Cup ya, ada seseorang sedang memegang cup ya. Istilahnya cup ini dipandang sama dalamnya seperti ada ikan. Terus kartu konfirmasinya ada 5 tongkat. Kelihatannya saling menyerang sobat ya. Oke. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan apa ya? Orang ini selalu adanya selalu konsekuensi dalam hidup, ataupun dia mempunyai prinsip ya. Prinsipnya yaitu kalau saya tangkap sih yaitu apapun yang terjadi dia ingin selalu menjaga apa yang sudah dimiliki, terutama tentang seputar pekerjaan lah kan, seperti itu ya, apapun itu. Cuman kan di sini ketika saya mengatakan adanya unsur keresakian ya tidak luput dari pekerjaan ya, bisa saja nanti ketika kurang bisa menemukan pekerjaan, tetapi dalam tahap mencari itu pun akan bisa didatangi suatu keresakian, nanti akan saya jelaskan ya. Balik ya, di sini ada Pack of Cup ya, gitu loh. Jadi orang ini jelas seperti yang saya katakan barusan, orang ini selalu ingin mempertahankan apa yang sudah dimiliki, dan dia ingin selalu menjaga ya, makanya kalau saya menangkap di daerah orang ini selalu ada suatu penelitian ulang ya, ataupun ada suatu dia mungkin akan melihat-lihat ulang lagi bagaimana kondisi seputar pekerjaan dia, apakah ada kestabilan ya, apakah ada tetap menurun ataukah ada kenaikan. Itu yang saya tangkap. Jadi orang ini benar-benar ada suatu kefokusan, dan orang ini selalu ingin mempunyai gambaran-gambaran untuk bisa mengembangkan pekerjaan. Ini kalau saya tangkap energinya benar-benar positif orang ini, gitu. Cuman entah kenapa ya, di sini adanya 5 tongkat gitu. Sini adanya 5 tongkat. Kalau saya menangkap di sini energinya jelas banyak orang-orang yang iri sama dia. Gitu loh ya. Dari istilahnya itu mungkin keseriusan dia ya bisa dikatakan maklumlah atau wajarlah ketika memang ada orang yang iri, karena mungkin melihat dia istilahnya itu semangat sekali gitu ya, sangat teliti, sangat semangat, dan selalu mempunyai
apa ya, pemikiran-pemikiran untuk bisa mengembangkan di jangka panjang, kira-kira seperti itu. Jadi orang ini tidak mustak, makanya banyak yang ngiri. Bahkan dia istilahnya itu banyak di apa ya, kalau orang Jawa bilang itu selalu digarai gitu loh ya. Nah, gitu loh. Mungkin suatu pekerjaan yang sudah beres nanti ada saja ya. Gitu loh. Yang mungkin kurang ini kurang itu, karena ya itu tadi dikerjain sama ada orang-orang yang iri, yang toksik, yang membuat terkadang pekerjaannya itu kacau ya, tiba-tiba kacau, tiba-tiba ada yang salah, jadi dia yang kena getahnya gitu ya. Cuman di sini dia tetap apa istilahnya itu, biarpun ada 5 tongkat di sini, kalau saya tangkap energinya sih bagus ya. Dia itu tidak apa ya, tidak ikut-ikutan marah ya, gitu loh. Dalam arti sampai berapi-api ataupun apa, tidak, dia orangnya santai. Nah, cuman di sini kan melambangkan apa ya, adanya suatu konflik, adanya suatu penyerangan. Makanya dia tadi, saya tetap fokus biarpun saya istilahnya itu diserang ya, dia tetap fokus sama pekerjaan. Nah itu ya, karena bagi dia apa ya, ketika itu memang bukan secara fisik, kalau saya menangkap energinya sih seperti itu ya, ketika itu bukan masalah fisik dia diam ataupun dia tidak mau bertindak terlalu dalam lah, dia cukup apa ya, cukup memberikan satu omongan lah, kan seperti itu. Dan banyak mengalahnya orang ini itu. Sekali lagi ya, dia banyak diantar masalah dengan ketabahan ya, mungkin dia akan no reken ya, akan tidak reken lah sama hal yang seperti itu. Apalagi yang memancing amarah ya, patutlah orang ini adanya suatu keresekian ya, karena orang sabar itu pasti akan ada suatu keresekian ya. Oke, langsung saja kita buka ataupun kita tarik energinya untuk zodiaknya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya. Ini sekali lagi ya, selamat, seperti yang sering saya katakan ya kemarin-kemarin ya, zodiak ini salah satunya selalu diincar orang ya, ataupun selalu dimusuhin orang, entah kenapa ya. Tapi dengan kesabaran dia ya, mungkin dia akan istilahnya itu dibalas kebaikan sama Sang Maha Kuasa. Di sini kalian yang mempunyai zodiak Leo ya, selamat untuk kalian yang mempunyai zodiak Leo ya. Mungkin yang kemarin-kemarin sekalian sempat saya deteksi, sempat nasibnya kurang beruntung ya, bahkan banyak istilahnya itu dikejar-kejar orang toksik ya. Kelihatannya kalian bersabar dan kalian akan menuai hasilnya di bulan April ini. Semoga itu terjadi ya. Seperti Aries juga Pisces ya. Kalian akan dilancarkan ya, mendapatkan keberkahan, dilancarkan seputar keuangan ya. Entah itu kelancarannya itu besar, entah itu kelancarannya kecil. Biarpun kecil ya, syukuri saja, yang penting ininya lancar, itu aja ya. Oke, kita buka untuk tarikan energi yang keempat ya. Di kartu pertama di sini ada, kartu utamanya ada The Lovers, sahabat ya. Ada sepasang kekasih, belakangnya ada malaikat. Terus dikonfirmasi sama kartu Pack of Pentacles, seorang sedang memegang satu koin sama melihat koinnya ya. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan ya orang ini pecinta damai ya. Dia tidak mau adanya suatu konflik ya. Kalau saya tangkap di sini, dia selalu ingin menyelaraskan, sahabatnya, entah itu di keluarganya sendiri ya, entah itu di kampungnya sendiri, bahkan di luar kampungnya sendiri lah, ataupun di luar kotanya sendiri. Dia itu mencoba untuk bisa menyelaraskan energi dari orang-orang sekitar. Nah, gitu ya, itu yang saya maksud. Jadi orang ini berusaha lah agar ya mungkin agar tidak sedikit-sedikit konflik sama orang lain. Nah dia itu yang, karena dia menjaga adanya suatu apa ya, dia selalu menjaga adanya suatu rasa kasih sayang lah, entah dia sama keluarganya ataupun dia sama orang lain. Yang jelas energinya energi penuh kedamaian ya, energi penuh kepositifan, dan energi istilahnya itu penuh apa ya, mengalah. Karena bagi dia sih mengalah itu bukan berarti kalah, itu yang saya tangkap. Jadi jelas ya, orang ini selalu menumbuhkan rasa kasih sayang yang tinggi, baik di keluarga ya, maupun kerabat, maupun orang-orang di kampungnya dia ataupun di luar kampungnya dia. Seperti itu ya.
Jadi bagus ya energinya orang ini ya. Ya terus kartu konfirmnya ada back open request ya. Saya juga suka sekali ya sama energi dari orang ini, bisa dikatakan dia selalu punya keinginan yang kuat, apalagi dalam hal pekerjaan ya. Dia selalu ingin mengembangkan, bukan hanya dalam hal pekerjaan saja, mungkin gini ya, ketika dia punya uang itu dia apa ya ingin agar tidak setak uang itu gitu loh. Ya bisa saja nanti ujung-ujungnya larinya ke pekerjaan ya, mungkin dia mau dibelikan apa terus dijual lagi. Nah dia tuh mempunyai pemikiran-pemikiran yang sangat kreatif sekali. Nah, gitu loh ya, ketika dia punya pekerjaan tetap ya, dia selalu ingin mencari terbaik ya, mungkin dengan pencapaian target ataupun pencapaian sukses itu yang dia kejar. Makanya dia selalu berpikir masa depan, berpikir jangka panjang, bagaimana cara untuk bisa agar stabil, agar lebih sukses. Nah itu kalau dia bekerja ikut orang. Tapi kalau dia katakanlah tidak bekerja di sini, saya rasa energinya itu sangat bagus sekali ya. Itu tadi ya, mungkin dia ketika dia punya uang, dia selalu berpikir bagaimana cara untuk bisa mengembangkan uang tersebut. Nah bisa saja dia beli barang apa terus dijual lagi, dia mencari laba ataupun mencari keuntungan. Yang saya tangkap ya, jadi lumayan bagus energinya. Sebentar sobat ya. Oh luar biasa ya, dia sama ya, dia kelihatannya biarpun dia menumbuhkan rasa kasih sayang, cuman banyak orang-orang yang toksik juga ya, yang intinya itu yang iri sama dia, sehingga ada beberapa ini saya tangkap mencoba untuk mengirimkan suatu energi, yaitu tentang penutupan aura. Maunya orang ini mendapat banyak hambatan, banyak sendatan, terutama di faktor keuangan. Itu ya yang dikirimkan, yang ditembakkan sama orang-orang toksik ya. Iya. Sekarang kita lihat untuk zodiaknya. Semoga itu keberuntungan berada di zodiak kalian. Alhamdulillah ya, kita lihat langsung zodiaknya. Di sini selamat ya, kalian mempunyai zodiak Libra ya. Ini Libra kelihatannya sudah waktunya bangkit juga ya, ini ya Libra ya, di bulan April ini ya. Selamat, semoga ada pemasukan kerezekian ya, keuangan, biarkan itu mengalir ya, entah itu besar entah itu kecil, yang jelas syukuri saja sobat. Yang kita inginkan hanya lancarnya aja dulu, kan seperti itu ya, daripada banyak sendatan. Oke, kita lihat untuk energi dari kartu keempat, ya maaf, kartu kelima ya, bukan empat, barusan Libra keempat, ini kelima. Ini kartu utamanya muncul 9 of cup ya, seseorang sedang duduk santai ya, terus belakangnya ada 9 cup, dikonfirmasi sama kartu S of One, tangan keluar dari awan memegang tongkat ini ya, memegang kayu lah, yang itu ada daunnya ya, tapi daunnya sedikit ya. Ini kalau saya tangkap energi dari orang ini bisa dikatakan adanya suatu keberhasilan ya orang ini. Kalau saya menangkapnya seperti itu, orang ini kelihatannya sudah bisa dikatakan ya, bukan apa ya, bukan terlalu berhasil yang seperti apa ya, mungkin dalam pekerjaannya itu dia lancar. Makanya itu saya barusan mengatakan ya, bisa saja itu keberhasilan dalam hal pekerjaannya. Jadi dia sedikit menghambat dia itu sedikit ataupun minim sekali untuk istilahnya itu ada suatu hambatan ataupun sendatan apapun itu ya, itu minim ya, artinya lancar, artinya sudah lancar. Karena kalau saya menangkap di sini orang ini santai ya, tipe itu santai, dan kalau saya menangkap dan kalau saya menangkap di sini energinya kelihatannya itu rasa apa ya, rasa kepasrahan ya, juga rasa eh, rasa kesenangannya, juga rasa bersyukurnya dia juga luar biasa sama Sang Maha Kuasa ya. Jadi dia tidak terlalu menghiraukan lah. Nah, bagi dia ketika keberhasilan kecil terus disyukuri, nah itu nanti akan mendapatkan suatu kenikmatan kebahagiaan yang lebih besar lagi. Nah maka dari itu dia selalu kalau saya tangkap di sini energinya sudah bagus ya orang ini ya. Dalam arti masalah pekerjaan ini, bentar ya.
Iya, kalau segi terawangan di sini kelihatannya bagus ya, gitu. Masih bagus, masih istilahnya itu ya semoga saja tidak ada kendala. Itu orang ini. Jadi apa ya istilahnya juga selalu memunculkan ide-ide kreatif dia. Terus di kartu kartunya adanya S01 ya. Ini kalau saya tangkap juga orang ini selalu mempunyai kecerdasan juga ya dan selalu ingin menimbulkan suatu kekreativitasan ya. Itu dia selalu berpikir ketika saya memang saya sudah lancar ya pekerjaannya orang ini kalau saya tangkap sih sudah lancar cuman orang ini selalu berpikir bagaimana ide-ide istilahnya itu biar mendapatkan tambahan lah ya biar dia itu tidak mempunyai satu pekerjaan itu ya. Jadi bisa dipahami seperti bisa ditangkap yang saya orang ini kan sudah bekerja kalau saya tangkap energinya tadi seperti itu ya saya rasa masalah hambatan masalah senjata itu minim bisa dikatakan lancar lah cuman orang ini apa ya selalu berpikir bagaimana untuk bisa membuat ataupun bisa membuka sumber baru ya bisa dikatakan nanti penghasilannya bisa 2 bisa 3 nah itu yang kalau diinginkan makanya terdeteksi ada suatu S01 ada suatu rasa pemikiran ya rasa kecerdasan rasa kekreativitasan yang tinggi nah, itu ya sangat bagus sekali orang ini ya selalu apa istilahnya itu selalu berpikir jangka depan jangka panjang ataupun langkah ke depan itu sangat-sangat bagus dan dia seperti yang saya katakan tadi dia ini selalu diuntungkan loh sobat ya baik bekerja sebagai apa ataupun mungkin jualan sebagai apa ini selalu diuntungkan energi-energi seperti ini selalu diuntungkan karena adanya suatu 9 cup yang artinya suatu ketenangan batin ya rasa syukur ketenangan batin sama S01 adanya suatu kreativitas adanya suatu pemikiran dalam masalah apapun dipikirkan sehingga mendapatkan solusi nah itu kan baik ya ya sekarang kita langsung tarik untuk masalah zodiaknya ya energinya. Nah, kita buka untuk zodiaknya yang beruntung. Ini selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Gemini ya. Ini Gemini kalian kelihatannya masih bersinar ya di bulan April ya. Semoga kalian akan juga dilancarkan kerezekian kalian ya. Entah itu besar entah kecil ya, entah arusnya besar, rezeki yang masuk, uang yang besar ataupun uangnya kecil, syukuri saja. Yang penting dalam hal ini kelancarannya saja dulu. Nah, itu ya. Kalau masalah besar kecil ya itu nanti apa kata Sang Maha Kuasa kan seperti itu. Oke, langsung kita buka untuk yang terakhir energi yang ke-6. Di kartu utamanya muncul Judgment ya. Ada malaikat meniup trompet sobat ya, sama banyak mayat yang terbangun. Terus dikonfirmasi sama kartu The Chariot. Tuh, seorang laki-laki depannya ada seperti hewan singa ya. Itu singa hitam sama singa putih ya. Ini kalau saya tangkap ya energi dari orang ini Judgment. Gimana kalau saya menangkap di sini orang ini energinya tertangkap orang ini adanya selalu ada suatu pemikiran ya. Dalam hal apapun di sini ya. Mungkin ketika dia melamar pekerjaan ataupun sedang jualan ataupun sedang bekerja, dia selalu berharap yang terbaik. Makanya dia selalu ada suatu pemikiran-pemikiran karena bagi dia yang sudah dia kerjakan itu sudah totalitas. Sudah totalitas, sudah dia mengibaratkan saya ini sudah perfect, saya ini sudah semangat, saya ini sudah totalitas dan saya selalu ingin adanya suatu berita-berita baik ya itu makanya di sini tertangkap adanya suatu kapan waktunya kabar berita baik ataupun informasi baik itu menghantam diri dia itu ya, tentang seputar adanya perkembangan karena otomatis nanti bisa menyenangkan hatinya dia nah, itu yang saya tangkap jadi jelas orang ini selalu menunggu istilahnya tuh energi-energi positif ya energi-energi dari kenaikan grafik lah adanya mungkin ada suatu kesuksesan mungkin ada suatu pencapaian target padahal dia sudah totalitas. Nah, itu ya. Kalau saya tangkap di sini kelihatannya bakal terjadi kok sama orang ini ya. Gitu. Cuman asalkan satu tetap dipertahankan ya. Gitu. Mungkin ketika yang sudah mungkin energinya yang merasa sinkron ya,
bekerja ini serasa tidak ada hasilnya, itu jangan khawatir sobat gitu ya. Kalian harus tetap semangat ya, lakukan seperti yang biasa. Ya siapa tahu kalian nanti salah satunya zodiak ini nanti. Itu loh ya. Jadi yang jelas di sini tetaplah totalitas, tetaplah semangat apapun yang sudah kalian kerjakan. Masalah nanti apakah akan ada kabar baik, ini jelas akan ada kabar baik ya. Dimana-mana ketika kita sudah totalitas, sudah semangat, pasti akan ada kabar baik. Cuman kita tidak tahu kapan waktunya. Yang jelas di sini akan ada. Dan seperti itu ya. Terus dikonfirmasi sama kartu di chariot ya, saya tadi mengatakan di chariot. Nah, di sini saya juga menangkap ya, kalau bisa hilangkan rasa bimbang. Sangat disayangkan ketika kalian sudah totalitas, sudah semangat ya, seakan-akan justru kalian malah berpikir apakah saya akan mendapatkan suatu grafik yang naik, apakah kedepannya saya bisa lebih sukses, bisa lebih besar untuk mencapai target-target. Nah, jangan bimbang karena di sini melambangkan suatu kebimbangan, sobat. Ini sangat disayangkan ya energi dari orang ini. Kalau saya tangkap sih memang bagus ya adanya suatu rasa totalitas semangat. Cuman ya ini tadi ya, kenapa kok muncul rasa kebimbangan? Saran saya apapun itu ya tetap jangan sampai goyah, hilangkan rasa bimbang, hilangkan rasa was-was, tetaplah totalitas, tetaplah berjuang. Ketika dihadapkan sebuah masalah, pilih jalan salah satu. Nah, kan seperti itu karena di sini melambangkan dua hewan, singa hitam sama singa putih. Anggap saja ini singa zaman dahulu ya. Ketika kalian memilih jalan putih ataupun ketika kalian memilih jalan yang sebelah kanan ataupun singa yang putih, ya silakan ambil. Ketika itu memang membuat nanti kalian akan bangkit ya, secara grafik pekerjaan, secara semangat, secara totalitas kalian bangkit, ya silakan pilih. Nah, ketika kalian memilih jalan yang kiri ataupun singa hitam, sama ketika itu akan membuat perubahan dalam hal pekerjaan apapun itu ya ambil. Kira-kira intinya di situ. Jadi intinya jangan apa ya, jangan bimbang sobat ya, jangan takut lah kalau kalian itu nanti langkah ke depannya tidak bisa bagus, tidak bisa apa, jangan takut di sini karena di sini terdeteksi adanya suatu tanda-tanda ya, bisa saja kalian akan mendapatkan suatu bonus-bonus nantinya. Nah gitu loh ya. Ya sekarang saya akan mencoba untuk menarik untuk energi zodiaknya. Oke, kita lihat untuk zodiaknya yang terakhir. Di sini kalian yang mempunyai zodiak Scorpio, ya selamat ya kalian yang mempunyai zodiak Scorpio, kelihatannya kalian diuntungkan ya. Semoga rezeki yang mengalir sama kalian itu selalu adanya suatu mengalir gitu loh ya. Maksud saya itu besar kecil ya syukuri ya, harusnya ketika kalian mendapatkan arus besar ya uangnya yang akan masuk akan besar. Ketika kalian mendapatkan arus kecil ya uangnya masuk itu akan kecil, tidak masalah, yang penting bagaimana kelancarannya dulu. Masalah besar kecil biar sang maha kuasa yang mengatur gitu ya. Jadi sobat ya, sekali lagi selamat untuk kalian yang mempunyai 6 zodiak ini. Yang pertama Aries, kalian diuntungkan. Yang kedua Pisces, yang ketiga Leo, yang keempat Libra, yang kelima Gemini, yang keenam Scorpio ya. Mungkin gini sobat ya, akan saya perjelas sedikit ya. Ketika saya tadi menarik istilahnya clue ya, dan itu tidak mengenai sama kalian ya, mungkin ini tak tahu ini clue-nya siapa, kan sangat banyak sekali. Yang jelas intinya ketika clue-nya tidak mengenai sama kalian tapi zodiaknya cocok ya, kalian harus yakin, ibaratnya ya sudah ikuti zodiak saja. Nah, karena kan tidak ada masalah ya, ketika kita yakin mantap sama zodiaknya ya aminkan saja ya, siapa tahu itu memang benar-benar terjadi ya, kira-kira seperti itu ya. Bukan, maksud saya itu bukan kalian yakin sama kartunya, itu yang tidak boleh ya, mantapkan saja lah. Ketika apa yang sudah saya omongkan itu memang kenyataannya zodiak kalian keluar ya cukup aminkan saja gitu. Nah, siapa tahu dengan kalian mengaminkan sama kuasa ya mengijabah, karena jelas ucapan adalah doa, kan seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ya sobat ya, jadi tidak mesti harus ikut clue-nya gitu. Nah beda lagi ketika saya tadi mengatakan clue-nya seperti yang saya katakan tadi ya, terus itu cocok, zodiaknya juga cocok, insya Allah itu akan 97% dia akan masuk rezeki. Nah, seperti itu ya, asalkan clue-nya cocok ya. Nah, tetap ya apapun itu, ini yang saya tembak jalurnya ini masalah zodiak. Nah, kan saya tidak tahu nama kalian ya. Nah, itu ya.
Ketika saya tadi mengatakan clue-nya cocok, zodiaknya cocok, zodiaknya cocok, insya Allah 97% kalian akan didatangi suatu kerezekian. Ya, bukan saya mendahului Sang Maha Kuasa, ibaratnya petunjuknya seperti itu, asalkan cocok keduanya. Ketika mungkin kalian merasakan kok yang saya rasakan ini cocok ya, clue-nya seperti yang Mas Dani Kasyaf katakan ini kok cocok, zodiaknya saya juga cocok, kenapa kok tidak ada rezeki di 5 hari ke depan? Nah itu beda lagi, ya bisa saja itu tidak mengena sama kalian, ya itu loh ya. Dalam arti gini, mungkin ada persamaan. Nah kan seperti itu ya. Sering saya mengatakan yang saya tambah ini zodiak kalian. Ya. Mungkin ada persamaan masalah zodiaknya juga. Kan tidak bisa kita mungkin tidak bisa kita paskan karena kan banyak sekali persamaan-persamaan gitu loh sobat ya. Jadi bisa dipahami sobat ya, gitu loh. Beda lagi ketika saya tahu, yang utama itu tahu nama kalian dulu. Nah, baru secara zodiak, secara clue itu akan saya tempel, insya Allah akan bisa tepat. Nah, tadi akan adanya suatu jawaban kepastian. Ya sekali lagi, apapun itu ya, untuk yang zodiak yang 6 yang belum keluar, ya jangan bersedih, jangan kecewa. Ya siapa tahu nanti di segmen berikutnya saya akan membahas tentang masalah tanggal lahir. Yang jelas di bulan April ini saya akan menguak misteri-misteri di dalam bulan April ini ya. Ini saya awali dengan pembukaan 6 zodiak. Nah, nanti kan insya Allah di segmen berikutnya saya akan membahas tentang masalah tanggal lahir ataupun sio ataupun weton, kan seperti itu. Tetap seperti biasa, yang jelas saya akan setiap bulan itu pasti saya akan selalu menguak misteri-misteri di dalamnya sobat. Nah, maksud saya kan tujuannya untuk bisa menyampaikan informasi-informasi yang penting, semoga saja itu akan manfaat. Ketika itu memang baik, semoga kalian akan bahagia ya. Ketika itu buruk, dan semoga kalian bisa waspada, kan seperti itu tujuan saya ya, istilahnya saling berbagi. Sobat ya, tetap seperti biasa, apapun itu yang baik tetap jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapannya adalah doa ya. Yang kurang baik ya jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah. Karena apa? Agar kita lebih waspada, lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Tetap apapun itu informasi dan berita dari saya, intinya saya kembalikan sama kalian, karena kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai, dan yang merasakan apapun yang sudah saya ungkapkan. Ketika ada suatu keganjilan sobat, sering saya selalu mengatakan ketika ada keganjilan atau suatu masalah apapun ya, yang itu sudah di luar dari logika kita, jadi tidak ada salahnya kita kuatkan secara doa, kita kuatkan secara ikhtiar, tanya orang-orang di bidangnya. Karena kan jelas nasib seorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri, apalagi sudah mengetahui, apalagi sudah merasakan, tapi kita anggap sepele. Karena ketika kita menganggapnya sepele, bisa saja itu nanti bisa menjadi 10. Nah kan seperti itu, nanti malah akan ruwet, akan ribet, akan rumit, seperti itulah ya, ruwet lah ya. Karena sudah banyak sekali yang laki-laki, sudah banyak sekali yang apa ya, konsul, dan saya cek ada suatu penutupan aura, karena ya itu tadi awalnya disepelekan. Nah gitu loh ya. Jadi ada suatu pembukaan aura lagi, memang berat tapi tak masalah, itu menjadi tugas saya ya. Sobat ya, sekali lagi jelas nasib itu tidak akan bisa berubah ketika orang itu tidak mau mengubahnya dengan sendiri. Nah, sekali lagi semoga bisa dipahami. Mungkin sampai di sini dulu, dan semoga manfaat buat kalian semua. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.